Halo netizen, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dalam Top 3 News. Top 3 News akan menghadirkan berita-berita update mulai dari dunia politik, hiburan, hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pastinya menjadi perbincangan hangat warganet. Bersama saya Dedianti, mari kita simak berita selengkapnya. Berita pertama, komika Choky Pardede ditangkap menggunakan narkoba dengan tak lazim. Choky memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam duburnya. Berikut berita selengkapnya. Komika Reza Pardede atau lebih dikenal Choky Pardede ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Cisauk, Tangerang Selatan pada Rabu 1 September 2021 karena kasus narkoba jenis sabu. Saat diciduk, Choky Pardede masih dalam pengaruh narkoba. Polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,3 gram. Selain sabu, petugas juga menemukan jarum suntik sebagai alat untuk memakai sabu melalui dubur. Cara Choky memakai sabu terbilang tak lazim, karena dia menggunakan narkoba jenis sabu dengan 3 metode: diisap, disuntik, dan dimasukkan ke dubur atau anus. Selain menyuntikkan sabu tersebut, Choky juga menyuntikkan sabu yang telah dilarutkan dengan air panas ke dalam bagian vital tubuh yakni dubur. Fakta tersebut disampaikan oleh Kapolres Tangerang Kota, Kombes Pol Donju De Fatima pada Jumat 3 September 2021. Doniju menjelaskan, Choky Pardede mengakui menggunakan narkoba jenis sabu melalui dubur. Menurut pengakuan Choky, cara tersebut lebih nikmat dibandingkan dengan cara lainnya. Jadi dia merasakan kenikmatannya lebih berbeda, ungkap Doniju saat ditemui di Polres Metro Tangerang Kota. Selain menggunakan sabu lewat dubur, Choky Pardede gunakan sabu dengan cara dibakar. Namun menurutnya khasiat kurang terasa. Dia kan sudah mencoba juga dengan yang dibakar, terus kemudian yang disuntik ini kenikmatannya lebih nendang, katanya. Dalam kesempatannya, Doniju menjelaskan cara Choky menggunakan narkoba tersebut dilarutkan lalu dimasukkan ke anusnya. Juga disemprot. Ini teori yang sama seperti anak-anak sakit, tutupnya. Selain Choky, seorang perempuan berinisial WLI yang merupakan seorang penyuplai sabu turut ditangkap oleh pihak berwajib. 2 hari berselang, polisi berhasil menangkap bandar sabu berinisial RA yang menyuplai ke Choky. Ia ditangkap di kediaman yang berlokasi di daerah Cimone, Tangerang pada Jumat 3 September. Mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda karya-karya yang bisa teman-teman nikmati karena ada urusan yang lebih penting yaitu kesembuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Kabar terbaru, Choky Pardede akan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Choky dinilai sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Polisi juga mengatakan rehabilitasi ini sebagai tindak lanjut dari permohonan Choky untuk direhabilitasi. Berita selanjutnya, melanggar PPKM level 3 di Jakarta, Holy Wings Kemang ditutup selama 3 hari. Aparat gabungan TNI Polri beserta Satpol PP DKI Jakarta menggelar razia penegakan protokol kesehatan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Berdasarkan video yang beredar di salah satu tempat yang dirazia ialah restoran Holy Wings Kemang, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan bahwa video tersebut memang hasil dari operasi gabungan petugas pada malam akhir pekan. Iya, malam Sabtu, malam Minggu kami lakukan razia prokes, ujar Yusri kepada wartawan Minggu 5 September. Yusri mengatakan bahwa selama ini polisi dan aparat terkait rutin melakukan operasi justisi untuk penegakan hukum terhadap pelanggar prokes. Sasarannya adalah tempat hiburan yang melewati jam operasional dan melebihi dari batas aturan PPKM level 3. Sementara itu, terkait kerumunan di Holy Wings Kemang, Yusri menjelaskan, aparat langsung melakukan pembubaran, sedangkan untuk saksi akan ditegakkan sebagaimana aturan berlaku. Satpol PP DKI Jakarta memutuskan menutup bar Holy Wings di Kemang, Jakarta Selatan. Penutupan dilakukan karena bar itu melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan keterangan Satpol PP DKI, Holy Wings ditutup selama 3 hari. Penutupan dilakukan mulai Minggu 5 September. Tempat usaha Holy Wings Kemang dikenakan sanksi penutupan selama 3 kali 24 jam. Oleh petugas Satpol PP DKI Jakarta Minggu 5 September setelah ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan PPKM level 3 pada Sabtu malam. Satpol PP DKI Jakarta menuturkan, sanksi penutupan ini sesuai Perda nomor 2 tahun 2020 dan Pergub nomor 3 tahun 2021 terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Tempat hiburan Holy Wings dikenakan sanksi akibat masih buka pada pukul 1 dini hari di tengah PPKM level 3 Jakarta. Oleh sebab itu, Holy Wings pun kini ditutup selama 3 hari. Viralnya video para petugas yang sedang menggerebek Holy Wings kini viral di media sosial. Bahkan banyak sekali pelanggan yang berkerumun dan juga tidak menggunakan masker. Jangan ditiru ya netizen.
Berita ketiga, sutradara Angga Dwi Sasongko kini menghentikan produksi film Nusa dan juga Keluarga Cemara di stasiun TV yang mengundang Saipul Jamil. Berikut berita selengkapnya. Pemilik rumah produksi Visinema Pictures sekaligus sutradara Angga Dwi Sasongko mengambil sikap tegas atas kasus Saipul Jamil. Angga membatalkan kerjasama dengan stasiun TV yang menampilkan Saipul Jamil. Hal itu diungkap langsung oleh Angga Dwi Sasongko di Twitter pada Minggu 5 September. Menyikapi hadirnya Saipul Jamil di televisi dengan cara yang tidak menghormati korban, kicaunya. Maka kami memberhentikan semua pembicaraan kesepakatan distribusi film Nusa dan Keluarga Cemara dengan stasiun TV terkait karena tidak berbagi nilai yang sama dengan karya kami yang ramah anak, sambungnya. Keputusan itu diambil agar pelaku industri hiburan tanah air tidak lagi mentoleransi para pelaku kekerasan seksual pada anak tampil di televisi. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk mendukung gerakan melawan dirayakannya pelaku kekerasan seksual pada anak di media-media, serta menjadi kesadaran bersama pentingnya media-media yang menghargai anak kita, tutur Angga Dwi Sasongko. Selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa Visinema akan menghentikan kerjasama dengan TV yang akan melakukan tayangan serupa. Tentunya pemberitahuan yang dilakukan oleh pemilik Visinema ini menuai sorotan. Banyak yang berkomentar bahwa aksi dari Angga Dwi Sasongko dan timnya sangat patut dicontoh. Seperti diketahui, Saipul Jamil menjadi perbincangan hangat setelah tampil di sejumlah acara TV selepas bebas dari penjara. Dia bahkan disambut begitu antusias. Aksinya itu dibanjir kritik netizen. Pasalnya, stasiun televisi yang menayangkan dianggap tidak berada di sisi korban Saipul Jamil. Mantan suami Dewi Persik itu memang ditahan terkait kasus pencabulan anak. Dia melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang berjenis kelamin laki-laki. Kekinian, anggota Komisi 1 DPR, Bobi Rizaldi mengatakan, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, di mana televisi tidak lagi menayangkan sosok Saipul Jamil usai dirinya bebas dari penjara. Ya, netizen anggota Komisi 1 DPR juga menilai petisi boikot Saipul Jamil telah ditandatangani lebih dari 300.000 orang. Hal ini menjadi bukti masyarakat atas kekecewaannya kepada stasiun TV. Harapan dari langkah ini kepada stasiun TV tidak hanya mengejar rating, namun juga memikirkan kepentingan anak-anak. Ya, netizen, itu dia sejumlah berita-berita yang hadir dalam Top 3 News kali ini. Mulai dari penangkapan komika Coki Pardede, lalu kerumunan Holy Wings Kemang, serta boikot Saipul Jamil di televisi. Untuk netizen yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam Top 3 News selanjutnya.